Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang estimasi interval dari rasio dua variansi. Interval konfidensi untuk variansi. Interval konfidensi pada sigma kuadrat didasarkan pada variansi sampel. Untuk rumus dari variansi sampel sendiri yaitu X kuadrat sama dengan sigma xi min x bar dikuadratkan i-nya mulai dari 1 sampai n bagi dengan n-1. Karena n-1 x kuadrat per sigma kuadrat distribusi chi square n-1, maka dapat dicari a dan b sedemikian hingga peluang dari a kurang dari sama dengan n-1 dikali s kuadrat per sigma kuadrat kurang dari sama dengan b sama dengan 1 min alfa. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah memilih a dan b sedemikian hingga sama dengan distribusi chi square alfa per 2 n-1 dan b sama dengan distribusi chi square 1 min alfa per 2 n-1. Ini berarti kita memilih a dan b sedemikian hingga mempunyai probabilitas yang sama. Interval konfidensi untuk variansi lanjutan. Selanjutnya, persamaan satu tadi, persamaan ini dapat ditulis sebagai 1 min alfa sama dengan peluang dari b per n-1 dikali s kuadrat kurang dari sama dengan 1 per sigma kuadrat kurang dari sama dengan a per n-1 kali sigma n-1 kali s kuadrat itu sama dengan ini dikali negatif 1 hingga menjadi peluang dari n-1 s kuadrat per b kurang dari sama dengan sigma kuadrat kurang dari sama dengan n-1 s kuadrat per a. Jadi probabilitas interval acak n-1 s kuadrat per b, n-1 s kuadrat per a. Ini juga dapat dinotasikan sebagai berikut. Ditulis sebagai berikut. Mencangkup parameter sigma kuadrat adalah 1 min alfa. Misalkan x1, x2, sampai xn, listnya x besar. Observasi adalah x1, x2, sampai xn, x kecil dan s kuadrat telah terhitung. Maka interval tadi ini adalah interval konfidensi 1 min alfa kali 100% untuk sigma kuadrat. Lihat bahwa interval tadi ketika diakarkan tiga ruasnya sehingga menjadi akar dari n-1 kali s kuadrat b, akar dari n-1 s kuadrat per a adalah interval konfidensi 1 min alfa kali 100% untuk sigma. Pembuktian rasio dua variansi. Interval kepercayaan untuk rasio sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat dapat diturunkan menggunakan distribusi F. Untuk buktinya, misalkan x1, sampai xn1 dan y1, 2 sampai yn2 merupakan sampel independen dari populasi dengan masing-masing berdistribusi xi dengan distribusi normal dan derajat bebas mu1, sigma 1 kuadrat dan YJ distribusi normal derajat bebas mu2, sigma 2 kuadrat. Jika S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat merupakan distribusi chi square V1 dan S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat merupakan distribusi chi square V2, maka X sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat bagi dengan S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Ini sama saja dengan S1 kuadrat dikali dengan sigma 2 kuadrat. S1 kuadrat kali sigma 2 kuadrat bagi sigma 2 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat. Distribusi F dengan derajat kebebasan V1 di mana V1 adalah N1 min 1 dan V2 sama dengan N2 min 1. Dengan demikian peluang dari S1 kuadrat sigma 2 kuadrat per 2 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat kurang dari sama dengan F 0,95
dan derajat bebas V1, V2, di mana V1 dan V2 nya tadi masing-masing adalah N1 min 1, untuk V2 nya N2 min 1 sama dengan 0,95, dan ini pindah ruas ya, F0,95 ini pindah ruas menjadi penyebab untuk sigma 2 kuadrat dan sigma 1 kuadratnya dipindah ruas sehingga sigma 1 kuadratnya menjadi pembilang dan sigma 2 kuadratnya menjadi penyebab. Sama dengan 0,95, jika N1 sama dengan 16 dan N2 sama dengan 21, maka F0,95 dengan derajat bebas V1, V2 yang dimana V1 nya tadi adalah N1 min 1 dan V2 nya adalah N2 min 2, sehingga F0,95 dijadikan 16, N1 nya dikurangi 1 sehingga menjadi 15 dan 21 1 menjadi 20, maka nilainya F0,95 derajat bebas 15,20, nilainya adalah 2,20. Untuk dua sampel biasanya konfidensinya adalah 95%. Untuk aturan untuk variansi, menurut pembuktian pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa S1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat bagi 2 kuadrat kali sigma 1 kuadrat distribusi F dengan derajat bebas N1 min 1, N2 min 1, di mana N1 min 1 nya tadi adalah V1 dan N2 min 1 nya adalah V2, dan menggunakan pivotal quantity untuk sigma 2 kuadrat sigma 1 kuadrat, sentil untuk distribusi F dengan V1 sama dengan N1 min 1 dan V2 sama dengan N2 min 1 bisa dilihat pada tabel F0,01 V1, V2, di mana ruang dari F alfa per 2 V1, V2 kurang dari sama dengan 1 kuadrat kali sigma 2 kuadrat per F2 kuadrat kali sigma 1 kuadrat kurang dari sama dengan F1 min alfa per 2 V1, V2 sama dengan 1 min alfa. Maka jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah estimasi, maka 1 min alfa kali 100% merupakan interval konfidensi untuk sigma 2 kuadrat sigma 1 kuadrat diberikan oleh S2 kuadrat S1 kuadrat F alfa per 2 itu N1 min 1, N2 min 1 kurang dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kurang dari S2 kuadrat per S1 kuadrat kali F1 min alfa per 2 dan derajat bebas N1 min 1, N2 min 2. Ini ya, ini untuk S1 kuadrat dan S2 kuadratnya dipindah ruas sehingga menjadi seperti ini, atau ini juga dapat ditulis sebagai dalam kurung S2 kuadrat per S1 kuadrat F alfa per 2 derajat bebas N1 min 1, N2 min 2, N2, saya ulangi, dapat ditulis dalam kurung S2 kuadrat per S1 kuadrat F alfa per 2 N1 min 1, N2 min 1, S2 kuadrat S1 kuadrat F1 min alfa per 2 N1 min 1, N2 min 1. Nah, ini ada contoh soal. Misalkan jumlah hari yang diperlukan agar biji suatu kacang akan tumbuh mengikuti distribusi normal dengan derajat bebas mu, sigma kuadrat. Dari sampel acak 13 biji kacang dapat rata-rata waktu mulai tumbuh sebar sama dengan 18,97 hari, dan 12 S kuadrat sama dengan I min X bar dikuadratkan, I nya mulai dari 1 sampai 13 yaitu 128,41, karena distribusi C-square 0,95 dari 12 sama dengan 5,226 dan distribusi C-square 0,005 dari 12 adalah 21,03, maka interval konfidensi 90% untuk sigma kuadrat adalah seperti berikut, yang dimana 128,41 ini adalah sigma ini tadi, dan 21,03 adalah nilai dari distribusi C-square 0,05 dari 12. Ini juga sama, 5,226 ini merupakan nilai dari distribusi C-square 0,95 dari 12, sehingga hasilnya adalah 6,11,24,57. Interval konfidensi 90% bersesuaian untuk
sigma adalah derajat dari sigma kuadrat, sehingga dikuadratkan kedua ruas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hingga akar 6,11, akar dari 24,57, hingga hasilnya adalah 2,47, 4,96. Misalkan X berdistribusi normal mu X, sigma X kuadrat, dan Y berdistribusi normal mu Y, sigma Y kuadrat dengan X dan Y adalah independen. Yang menjadi perhatian di sini adalah perbandingan antara sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Ini artinya kita mencari interval konfidensi untuk sigma X kuadrat per sigma Y kuadrat menggunakan rasio dari n-1 kali Sx kuadrat per sigma Y kuadrat dan m-1 kali Xy kuadrat per sigma Y kuadrat, dengan Xy kuadrat sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan bagi dengan n-1, I-nya jalan mulai dari 1 sampai n, dan Xy kuadrat adalah Y min Y bar dikuadratkan dibagi m-1 dengan I-nya jalan dari 1 sampai m, karena n-1 Xy kuadrat per sigma X kuadrat dan m-1 Xy kuadrat per sigma Y kuadrat adalah variabel-variabel acak Y kuadrat yang saling independen, maka X sama dengan m-1 kali Xy kuadrat per sigma Y kuadrat kali m-1 bagi dengan n-1 kali X kuadrat per sigma Y kuadrat kali n-1. Ininya m-1 nya coret dan n-1 nya coret sehingga habis, sehingga menjadi Xy kuadrat per sigma Y kuadrat bagi dengan Xy kuadrat per sigma Y kuadrat mempunyai distribusi F dengan derajat kebebasan V1 sama dengan M-1, V2 sama dengan N-1. Untuk membangun interval konfidensi kita milih C dan D barang, demikian hingga 1 min alfa sama dengan peluang dari kurang dari sama dengan Xy kuadrat per sigma Y kuadrat bagi dengan Xy kuadrat per sigma X kuadrat kurang dari sama dengan B, sama dengan B. Ini benar ruas ya, Xy kuadrat dan Xy kuadratnya dipindah sehingga menjadi C kali, sehingga menjadi peluang dari C dikali Xy kuadrat per Xy kuadrat kurang dari sama dengan sigma Y kuadrat per sigma Y kuadrat kurang dari sama dengan C dikali Xy kuadrat per Xy kuadrat, dimana C dan D di sebarang. Misalkan C sama dengan S1 min alfa dan derajat bebas M-1, N-1, ini itu sama dengan 1 per F alfa per 2 N-1, M-1. Jadi jika sini ada 1 min alfa per 2, itu rumusnya sama dengan 1 per F alfa per 2, tapi ini juga dibalik, N-1 nya menjadi di depan dan M-1 nya menjadi di belakang. F alfa per 2 N-1, M-1 dan Xy kuadrat dan Xy kuadrat, maka ditulis sebagai berikut untuk intervalnya. Ini tadi balik seperti ini kan harusnya tadi F1 min alfa per 2 derajat bebas M-1, N-1 balik menjadi 1 F alfa per 2 N-1, M-1 dikali Xy kuadrat per Xy kuadrat, F alfa per 2 N-1, M-1 kali Xy kuadrat per Xy kuadrat adalah 100 kali 1 min alfa persen. Ini sama aja 1 min alfa kali 100% ya, interval konfidensi dari sigma X kuadrat per sigma Y kuadrat. Untuk contoh soal berikutnya, misalkan dalam contoh soal 1, sigma kuadrat dinyatakan dengan sigma Y kuadrat, berarti N-1 Xy kuadrat sama dengan 12 Xy kuadrat sama dengan sigma Xy min X bar dikuadratkan, ini berjalan mulai dari 1 sampai 13, yaitu 128,41. Andaikan kacang jenis kedua dengan Y menyatakan jumlah hari bijinya akan tumbuh dengan distribusi normal dengan bebas mu Y, sigma Y kuadrat, bila dari sampel acak dengan M sama dengan 9 menghasilkan Y bar sama dengan 23,20 dan 8
SY kuadrat sama dengan sigma YI min Y per dikuadratkan. Ini jalan mulai dari 1 sampai 9 ya, mulai dari I sama dengan 1 sampai M. Hasilnya 36,72. Maka interval konfidensi 98% untuk sigma X kuadrat per sigma Y kuadrat adalah seperti berikut ya. 1/5,67 kali 128,41 12 dibagi 36,72 per 8, 4,50 kali 128,41 per 12 dibagi 36,72 per 8, dimana tadi 128,41 ini adalah sigma, ini 36,78 nya ini merupakan ini juga sigma, tapi sigma dari Y, sedangkan yang bilang tadi sigma dari X. 1/5,67 nya ini merupakan nilai dari distribusi F0,01 dari 8,12. Ini balik ya, sehingga kan tadi satu sudah saya jelaskan. Seperti ini, 1/5,67 dikali 128,41 12 dibagi 36,72 per 8, 4,5 dikali 128,41 per 12 dibagi 36,72 per 8, hasilnya 0,41, 10,49. Ini untuk nilai tersebut dapat dilihat pada tabel. Ini untuk contoh soal yang terakhir. Sampel acak berukuran N1 sama dengan 16 dan N2 sama dengan 21. Hasilkan estimasi S1 kuadrat sama dengan 0,6 dan S2 kuadrat sama dengan 0,2 dan tafsirkan interval kepercayaan 90%. Ketahui V1 sama dengan N1 min 1, di mana N1 nya di sini ketahui 16, sehingga 16 kurang 1 sama dengan 15, nilai V1 sama dengan 15. V2 sama dengan N2 min 1, yang dimana N2 nya tadi sudah diketahui, N2 nya adalah 21, berarti 21 kurangi 1 sama dengan 20. Dapat dilihat pada tabel bahwa F0,95 dengan derajat bebas 15,20 sama dengan 2,20 dan F0,05 dengan derajat bebas 15,20 dengan 1 per F0,95 dan derajat bebas 20,15. Ini dibalik ya, jangan sampai lupa. 1 per 2,23 sama dengan 0,49. Soal 3 lanjutannya sama dengan S2 kuadrat per S1 kuadrat F alfa per 2 N1 min 1, N2 min 1 S2 kuadrat per S1 kuadrat di F1 min alfa per 2 N1 min 1, 1 N2 min 1 N2 min 1. Di nilai S2 kuadratnya soal sudah diketahui yaitu 0,20 dan nilai S1 kuadratnya sudah diketahui 0,60 dan N1 N2 adalah 16 dan 21, sehingga menghasilkan V1 dan V2 adalah 15 dan 20. Kita substitusikan saja hingga menghasilkan hasil akhir 0,143, 0,733. Ini merupakan interval kepercayaan 90% untuk sigma 2 kuadrat sigma 1 kuadrat. Karena interval tidak mengandung nilai 1, dapat kita simpulkan bahwa sigma 2 kuadrat tidak sama dengan sigma 1 kuadrat, atau sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1. Kedua variansi memiliki dua populasi yang berbeda. Ini kan tidak sama, berarti berbeda karena interval kepercayaan adalah 90%, maka kesimpulannya hanya 10% di atas rata-rata, maka akan salah. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.